Pemirsa, 5 jam menjelang malam pergantian tahun. Selalu ada momen krusial untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan merefleksikan kembali perjalanan yang telah kita lalui. Di tahun 2025, panggung politik Indonesia benar-benar menyajikan dinamika yang tak terduga dan syarat makna. Mulai dari manuver koalisi, keputusan strategis hingga resonansi kebijakan yang langsung terasa di masyarakat. Semuanya adalah babak penting dalam narasi demokrasi kita. Lalu apa makna dan pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang terjadi di tahun 2025 untuk menatap tahun yang baru 2026? Malam ini Arah Angin mengajak Anda untuk merefleksikan politik akhir tahun 2025, membaca makna di balik peristiwa. Tentunya bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bu Linsi Afsari Putri, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bu Linsi. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di TVRI. Lalu ada Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR. Selamat malam Prof. Selamat malam Mepi, Linsi dan Mas Adi. Dan terima kasih juga TVRI. Sudah hadir di TVRI. Waalaikumsalam. Lalu ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Kita akan membahas dan merefleksikan dinamika politik sepanjang tahun 2025. Jadi saya ingin langsung ke Bu Linsi. Sepanjang tahun 2025 ini kan banyak dinamika politik yang terjadi. Nah, apa kemudian catatan paling penting pemerintah dari sisi politik tahun ini? Ya, mungkin awalnya saya harus menyampaikan dulu gini bahwa kita ini harus melihat dari 2 sisi itu ya. Satu sisi kontestasi politik dan juga satunya adalah kinerja pemerintahan. Artinya bahwa dalam jalannya pemerintahan ini dinamika politik itu suatu keniscayaan. Tapi pemerintah mencoba untuk selalu on the track gitu ya, fokus pada kinerja pemerintah. Maka yang menjadi catatan kami bahwa Pak Prabowo menyampaikan kepada semua pembantu-pembantunya di pemerintahan untuk fokus kepada program-program prioritas gitu ya, program-program yang harus berdampak langsung ke masyarakat. Jadi catatannya itu tidak menoleh ke sana sini, artinya fokus kepada capaian-capaian sehingga tidak ada lagi istilah sekedar omon-omon. Fokus pada capaian. Jadi di dalam catatan itu apa kemudian capaian yang paling signifikan kalau menurut pemerintah? Oke, baik. Saya bicara harus pakai data di sini ya, bahwa indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden terakhir dengan cut off di November 2025 ini berada di 77,7%. Ini kita bisa ambil dari surveinya LSI Indikator gitu ya. Artinya di sini terlihat pemerintah selama setahun ini sudah berjalan cukup baik dengan adanya survei tersebut. Kemudian penyerapan APBN pada periode akhir tahun menunjukkan komitmen eksekusi program prioritas. Antara lain penyerapan dari belanja modal per 30 November itu sudah mencapai 95,1% data dari Kemenq. Dan semua kementerian lembaga diarahkan oleh Presiden untuk mengutamakan program hasil terbaik cepat yang tadi saya sampaikan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bu Linsi. Saya beralih ke Mas Adi dulu. Mas Adi melihat berbagai peristiwa politik yang terjadi di sepanjang tahun 2025, apa kemudian catatan penting dari Anda? Yang jelas secara prinsip koalisi mayoritas yang telah dibentuk oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini kan terbukti ampuh ketika melihat semua kebijakan-kebijakan politik strategis pemerintah itu on the right track. Soal program makan bergizi gratis, terkait juga soal koperasi desa Merah Putih, sekolah rakyat dan seterusnya. Ini agak sedikit berbeda dengan awal-awal Jokowi 2014 menjadi presiden yang pertama, di mana penuh dengan gejolak karena parlemen saat itu dikuasai oleh oposisi, sehingga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi hampir setahun penuh itu selalu mendapatkan resistensi dan perlawanan yang cukup luar biasa. Tapi di akhir tahun 2025 ini secara politik kita menyaksikan secara terbuka betapa koalisi besar, koalisi mayoritas yang dibentuk oleh pemerintah itu terbukti mengkomunikasikan antara kepentingan eksekutif dan legislatif. Meski pada saat yang bersamaan kalau kita mau jujur sebenarnya di Agustus akhir kemarin ya, di bulan Agustus kita menyaksikan bagaimana ada gejolak politik itu justru yang kemudian lahir dari aktor-aktor non pemerintah, dari aktivis, LSM, gerakan civil society yang
waktu itu memang melihat resultantenya adalah sebagai ekspresi kemarahan terhadap sikap politik DPR yang dalam banyak hal dinilai tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Artinya kalau kita mau bicara tentang secara politik, semua partai, semua kekuatan politik yang ada di parlemen saya kira memang sudah tegak lurus dengan pemerintah. Jadi ada mutual interesting dan mutual understanding yang saya kira ini sebenarnya sangat produktif untuk kepentingan-kepentingan pemerintah. Meski pada saat yang bersamaan kita tentu sangat layak untuk meratapi soal noda demokrasi selama setahun ini, adanya peristiwa kerusuhan dan kegaduhan akhir Agustus yang saya kira ini tentu harapan terbesarnya jangan lagi terulang, karena aspirasi-aspirasi publik saya kira sudah mulai bisa disampaikan begitu luar biasa gitu ya. Dan kita tentu berharap peristiwa Agustus itu adalah menjadi satu guidance bagaimana pemerintahan, DPR dan semua unsur kekuasaan di negara kita semakin responsif untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu secara politik. Dan secara ekonomi memang kita tahu bahwa angkanya kan kurang lebih sekitar 5,8%. Ini memang tidak terlampau prestisius tapi juga tidak terlampau buruk. Maka kita berharap betul di tangan Pak Purbaya, Menteri yang baru, the rising star, tentu saja ekspektasi soal bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tidak stagnan di angka 5. Harapan terbesarnya 6, 7, dan 8. Apalagi kalau kita mendengarkan pidato politik dan disampaikan oleh Pak Purbaya, rasa-rasanya pertumbuhan ekonomi 6-7% gampang kok, kayak semudah membalik telapak tangan. Kan itu yang sebenarnya ingin dilihat oleh publik, bahwa persoalan ekonomi itu adalah persoalan-persoalan yang cukup serius yang sebenarnya ingin dilihat apakah stabilitas politik, apakah persoalan perkembangan demokrasi yang semakin kondusif itu juga ini inline dengan persoalan prospek ekonomi di masa-masa yang akan datang. Karena ada teori yang cukup sederhana, Mbak, di mana stabilitas itu memang adalah sebagai juru kunci sebenarnya yang bisa menggembok bagaimana persoalan ekonomi selesai. Ketika semua kekuatan politik bekerja sama, ketika semua aktor-aktor kunci menjadi bagian dari koalisi pemerintah, maka sebenarnya tak ada lagi cerita persoalan ekonomi itu terhambat. Jadi faktor ekonomi itulah yang saya kira ini yang harus menjadi catatan penting supaya di 2026 ya tentu pertumbuhan ekonomi kita naik dong 6%, 7% dan seterusnya. Dan yang paling terakhir tentu kita belajar dari peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Harapan terbesarnya tentu persoalan bagaimana pengelolaan hutan, soal deforestasi terkait dengan izin pertambangan tentu harus kita pikirkan secara serius karena ini kan long term. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang memakan waktu cukup panjang dan kita saksikan per hari ini di bulan Desember saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu kan terdampak banjir longsor, kemudian juga banjir dan longsor yang publik menengarai ini bukan soal bencana alam biasa, tapi ada peristiwa-peristiwa alam yang itu disebabkan oleh tindakan-tindakan yang diperbuat oleh manusia yang jelas-jelas merusak ekosistem, merusak hutan dan merusak lingkungan. Dan itulah yang saya sebutkan, tentu menjaga hutan, menjaga lingkungan adalah satu instrumen bagaimana ekosistem lingkungan kita ini terawat dan tentu saja kita berharap jangan ada lagi peristiwa yang semacam ini. Saya kira ini adalah catatan-catatan kunci yang saya lihat sepanjang 2025 dan semoga di 2026, 2027 sampai akhir Indonesia itu semakin mantap, semakin hebat lah kira-kira. Amin, tentu kita harapannya sama. Stabilitas adalah kunci dan juga catatan-catatan lain dari Mas Adi, Prof. Lely. Kalau dari sisi komunikasi politik sepanjang tahun 2025 menurut Anda apa kemudian catatan yang ingin Anda berikan? Ya, karena menjelang penghujung tahun 2025 ini kita menghadapi sebuah musibah besar. Saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada sanak saudara kita semuanya, sebangsa dan setanah air yang ada di Sumatera yang mengalami musibah dan bencana ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi pemerintah untuk mulai menelisik kembali apa penyebab dari semua ini. Karena kita tidak bisa mengandalkan pada takdir Tuhan semata. Jadi ini catatan maha penting saya kira di penghujung tahun 2025 ini pada akhirnya Tuhan memberi teguran kepada kita semua, mangga tahun depan harus lebih baik lagi, telusuri semua sebab musabab cikal bakal terjadinya bencana itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kenapa dari situ? Karena memang kebijakan yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya tentu ada korelasinya dengan pemerintahan hari ini kan. Dan bencana itu tidak ujuk-ujuk tiba, ada kebijakan, ada program,
ada mungkin juga keberpihakan kepada orang-orang yang seharusnya menjaga negeri ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 tapi tidak bisa merealisasikannya. Dari awal memang kita menaruh harapan besar pada Pak Prabowo karena ibaratnya dari bertanding, mari bersanding yang beliau bangun gitu ya kepada lawan-lawan politiknya, bahkan lawan tandingnya juga direkrut menjadi bagian dari pemerintahannya. Nah, tentu dengan satu janji, semuanya membangun atas nama bangsa Indonesia. Tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Saya kira itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Lalu kemudian kehadiran mereka di Lembah Tidar dan sebagainya sebagai pembekalan. Sekali lagi orang bertanya-tanya apakah efektif atau tidak. Efektif tidaknya juga sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo dengan ya mungkin ada yang mengundurkan diri karena kesalahan komunikasi kan yang dikomunikasikan. Kita masih ingat kasusnya pedagang teh yang diperolok-olok oleh staf khusus presiden, kasus menteri yang kemudian mundur, kasus menteri juga yang terlibat perkara penyuapan dan seterusnya dan sebagainya. Ini pelajaran maha penting yang mungkin di tahun ke depan bisa dibangun ya relasi komunikasi politik yang lebih ajak untuk mengingatkan. Kemarin pun ketika bencana Pak Prabowo juga mengingatkan jangan main-main dengan dana bencana. Jangan sampai mengkorupsi dana bencana itu ya. Nah, tentang hukum itu sendiri juga mungkin nanti ada orang spesifik yang membahasnya. Kita harus melihat ini ada kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ada adagium ya bahwa jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini persoalan juga yang harus dibangun. Lalu kemudian dari segi kesejahteraan sosial ada makan bergizi gratis misalnya yang coba dilakukan. Tapi mungkin memang ada catatan-catatan penting dari masyarakat yang melihat fenomena makan bergizi gratis yang masih mengalami kendala untuk kesuksesannya. Ini juga dari pihak pemerintah ya, Linsia harus mau menerima segala masukan dan kritik itu. Karena tidak ada program yang sempurna kalau tidak diawasi misalnya. Terus dari segi apalagi kebijakan dari sisi moneter dan keuangan yang pencapaian itu harusnya memang melihat ke bawah. Jadi jangan hanya melihat angka-angka statistik. Karena laporan dari Biro Pusat Statistik yang mengatakan bahwa kemiskinan di pedesaan menurun drastis, pengangguran juga dan sebagainya. Mari teman-teman dari pemerintah turun ke lapangan sebagai bahan introspeksi diri di tahun ke depan. Jika angka-angka statistik itu misalnya sifatnya dianggap manipulatif, mari bekerja lebih keras. Jadi semuanya ada refleksi, membaca semua angka-angka itu bukan hanya melihat angka secara kuantitatif, tapi melihat angka di balik makna. Benarkah sekian persen kalau ini menjadi sebuah tradisi laporan dari bawah, asal Bapak senang kita laporin aja yang bagus-bagus misalnya kan. Maka itu jadi pelajaran juga bagi teman-teman yang matanya kacanya banyak sekali hari ini. Staf khusus, komunikasi pemerintahan, deputi, semuanya harus bekerja keras. Jadi bukan hanya mengandalkan Pak Prabowo. Dan ingat ketika kemarin Pak Prabowo rapat di daerah bencana, jangan menganggap semua yang hadir di sana bahwa setelah rapat jadi selesai. Nggak boleh seperti itu. Karena ini membutuhkan realisasi. Kemarin ada yang dianggap kota zombie karena belum terdampak pada bantuan dan sebagainya. Ada model-model komunikasi kebencanaan, komunikasi risiko yang ternyata tidak bisa dibaca, mitigasi bencana, misalnya early warning system dan sebagainya. Semuanya itu yang masih belum berjalan, tahun depan harus berjalan. Karena Indonesia katanya rawan bencana. Banyak juga nih yang bisa ketangkep oleh saya. Karena semuanya saya dengar dalam diskusi-diskusi di kelas, diskusi di lapangan, kejadian yang kemudian kita dengar secara langsung, bantuan yang tidak sampai, itu juga bagaimana mekanismenya diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang diberi bantuan merasa dihinakan dengan dilempar dari helikopter, mungkin dilengkapi dengan panggilan saudara-saudaraku, nanti bantuan ini kita akan berikan tapi mohon maaf helikopter tidak bisa mendarat sehingga tolong ditunggu kami di bawah, misalnya dengan cara seperti itu. Jadi komunikasinya juga harus diperbaiki. Baik, terima kasih Prof. Saya ingin langsung ke Bu Linsi juga untuk menanggapi karena ada ekspektasi besar terhadap kebijakan pemerintah, tapi juga muncul kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana kemudian Anda menilai antara harapan publik dan realisasi kebijakan ini sepanjang tahun 2025? Ya.
Baik, terima kasih Mbak Happy, juga terima kasih Prof. Lely dan juga Mas Adi, serta juga tentu saja kepada masyarakat atas setiap kritik yang disampaikan gitu ya. Apa yang tadi menjadi masukan dari Prof. Lely, Mas Adi dan juga masyarakat itu menjadi early warning bagi pemerintah tentu saja. Karena dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, kita semua yang berada di bawah komando Presiden Prabowo tentu ingin menjalankan pemerintahan ini dengan prinsip GCG, Good Corporate Governance. Apa itu? Berarti di dalamnya harus ada pemerintahan yang menjalankan secara profesional. Kemudian transparansi kepada publik dan terakhir tentu saja ada pertanggungjawabannya. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan berarti harus sesuai dengan realita ataupun implementasi di masyarakat. Pak Prabowo dengan optimismenya gitu ya, semua arahan-arahan yang disampaikan maka harus diserap dengan baik dan diimplementasikan oleh teman-teman di kementerian lembaga gitu ya. Jangan ABS tadi yang disampaikan oleh Prof. Lely. Itulah kemudian fungsi kami nih. Antara lain KSP, Setkap dan lain-lain yang kemudian kita menjaga Pak Presiden. Artinya kita memberi feeding pada Pak Presiden sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika laporan-laporan masuk dari kementerian lembaga, tidak serta-merta diterima begitu saja. Ada kami yang kemudian akan memverifikasi, baik verifikasi data maupun ke lapangan. Kami turun langsung ke lapangan gitu ya. Apakah sudah sesuai datanya misalnya sekian, tapi kami sampaikan, Pak, kenyataan di lapangan masih begini. Berarti masih harus ada perbaikan, penyesuaian. Fungsi KSP di situ. Karena kami adalah delivery unit presiden khususnya untuk program prioritas. Kamilah yang akan berfungsi sebagai akselerator gitu ya. Apabila memang ada hal-hal yang dirasa masih mandek nih, butuh percepatan, apa yang menjadi hal. Kami akan undang teman-teman dari kementerian dan lembaga yang terkait. Misalnya bicara program MBG kan tidak hanya BGN yang bertanggung jawab di situ. Ada kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian juga Menko Pangan gitu ya, dan pihak-pihak terkait lainnya termasuk Pemda. Maka kami undang semua ke Binagraha, kami urai satu persatu apa yang menjadi permasalahan. Kita urai the bottlenecking-nya dan juga akselerasinya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kritikan itu menjadi sebuah Ketika diundang ada perdebatan nggak? Oh ya, itu pasti Prof. Karena kami harus mencari tahu pasti. Kadang ini tidak di kami, masalahnya di sana. Nah, kadang begitu, kadang mereka saling menunggu. Itulah fungsi kami kemudian menjahit. Kami menjadi fasilitator. Itulah adanya KSP, kemudian ada juga Setkap. Sehingga selalu bisa menemukan solusi. Betul. Ya. Intinya pemerintah tidak anti kritik ya. Tidak sama sekali. Baik. Kita butuh. Butuh kritik. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai pesan-pesan berikut ini.